Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita akan membahas hadis berikutnya di dalam bab mendakwahkan tauhidullah. Qala al-muallif rahimahullah wa lahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jelang perang Khaybar mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, besok aku akan serahkan komando perang kepada rajulan, seorang lelaki, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini status yang luar biasa dalam persepsi para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kalau persepsi kita? Kalau ada orang mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana persepsi Anda? Mungkin ada di antara kita akan bilang lebay. Ya? Enggak, dalam pandangan para sahabat radhiyallahu anhum, salaf kita yang saleh, ini luar biasa. Orang itu cinta Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka karena ini merupakan predikat dan status yang luar biasa, yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan berikan kemenangan lewat tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Para sahabat jadi susah tidur malam itu. Mereka pada ngobrolin orang tadi, kira-kira siapa nanti? Ayyuhum yu'taha. Siapa di antara mereka yang bakal diserahi komando perang ini? Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Mereka berharap-harap untuk bisa dapat komando perang itu. Dan ketika pagi hari mereka bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul. Apa motivasinya? Motivasinya masing-masing ingin diberikan rayah, bendera komando perang. Karena yang diberikannya berarti dia adalah orang yang cinta Allah dan Rasul, dicintai Allah dan Rasul. Faqal, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Faqila, lalu dijawab, huwa yashtaki ainai, dia lagi sakit mata ya Rasulullah. Fa arsalu ilaih, maka para sahabat mencari, ketemu. Fa utiya bihi, lalu didatangkanlah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dalam keadaan matanya memerah, ada sakit mata. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam? Fa basaqa fi ainaihi, diludahi matanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tahan dulu, jangan salah paham dulu. Nabi meludahi mata Ali? Iya, benar. Wa da'alahu, dan mendoakannya. Habis meludahi matanya Ali, lalu Nabi mendoakannya. Apa yang terjadi? Fabara'a, langsung sembuh seketika. Ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan
nggak pernah ada apa-apa. Langsung maknyes pleng, ces pleng, langsung celing, matanya langsung terang. Allahu Akbar. Diludahi oleh Nabi, kemudian didoakan, sembuh langsung. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan kemudian ditiru oleh kita. Ini bukan kawasan kita ini. Ini ada orang sakit mata, sini matanya kita ludahin toh gitu. Nah, ini bukan makom kita, ya. Ini bercerita tentang kejadian saat itu, dan itu yang melakukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahu ar-rayah, lalu bendera komando perang diserahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, faqal unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah dengan tenang sampai kamu mencapai tempat mereka, yaitu Yahudi Khaybar. Tsumma ad'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka untuk masuk Islam. Perhatikan, di sini poin penting. Tidak semata-mata utusan perang itu untuk memerangi orang. Misi sesungguhnya adalah dakwah. Apa yang didakwahkan? Al-Islam. Al-Islam. Apa itu al-Islam? Al-Islam adalah tauhidullah. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Lalu setelah itu ajari mereka apa saja yang harus mereka lakukan. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin terakhir dalam hadis ini. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andaikan ada satu orang saja yang Allah kemudian berikan hidayah lewat penyampaianmu, lewat usahamu ini, lewat dakwahmu ini, maka satu orang saja itu pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik dibandingkan andaikan engkau mendapatkan anugerah berupa harta benda yang paling bergengsi. Di zaman itu disebut humrin na'am atau humurin na'am, yaitu unta merah yang paling bergengsi. Itu zaman itu. Kalau sekarang orang dikasih onta ya mungkin biasa aja gitu ya. Karena apa? Kultur kita tidak memiliki pengakuan bahwa onta adalah harta yang sangat berharga. Dibanding seandainya orang zaman sekarang dikasih hadiah sebuah mobil keren namanya Lamborghini gitu ya, atau ya yang jelas bukan Grand Max ya, atau Wuling, bukan, atau Alphard yang 2 miliar gitu, mungkin itu dianggap prestisius. Walhasil, dakwah ini sebuah pekerjaan, sebuah ibadah yang apabila kita lakukan fadilahnya sangat besar. Sangat besar. Nah, perlu kita tambih bahwasanya berdakwah ini ada beberapa tingkatan. Berdakwah sekedar ngajak saja. Ngajak. Ayo ada kajian sunnah di sana. Ayo kita masukkan anak kita ke dalam pesantren. Ngajak. Bukan ngajak ayo kita keluar dari pesantren. Jangan malah sebaliknya. Ayo kita ajak orang ke
masjid. Ayo kita ajak orang sholat berjamaah. Ayo kita ajak orang untuk ta'lim. Ayo kita ajak orang untuk bertauhid. Satu orang saja terbawa. Allah berikan hidayah taufik lewat ajakan kita. Maka itu sudah jauh lebih berharga buat kita dibandingkan dapat harta yang paling bergengsi. Demikian saudaraku. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan rahmahnya di surganya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.